Hai Yuman, kembali lagi ke channel YouTube kita di Dewa Family Channel. Ya, untuk hari ini kita syutingnya malam ya, karena di sini kita temanya mau cerita tentang pengalaman mistis kita. Jadi kita di sini sebagian ada yang punya cerita mistis, pengalaman cerita mistis kita yang ada di sekitar kita lah istilahnya. Ya kita nggak luput dari hal-hal begituan ya, karena kita hidup berdampingan di sini gitu. Jadi sebelumnya kalian ingat di subscribe, terus di like, di komen, kalau bisa di share juga. Misalnya kalau kalian senang dengan video kita, kalian komen yang positif ya buat kita dan kasih semangat buat kita biar kita tuh lebih semangat juga buat video selanjutnya. Oke, biar tidak berlama lagi kita mulai ceritanya. Kita lihat. Oke, jadi ini pengalaman aku ya secara pribadi gitu. Cocok sembunyi Ben. Secara pribadi ya. Jadi dulu aku masih SMP gitu. Jadi kalau di Bali itu kan ada istilahnya upacara agama gitu. Jadi semua keluarga itu pada sembahyang di pura, dan aku tinggal di rumah bibi ada. Itu cuman bertiga doang di sana di rumah karena orang tua kita tuh udah pada sembahyang ke pura gitu. Jadi nggak ada siapa, cuman kita bertiga, aku, adikku, sama kakak sepupuku gitu. Jadi kita bertiga cewek ini di rumah tuh nggak ada siapa. Karena kita udah duluan sembahyang, jadi kita ya nggak sembahyang lagi gitu. Setelah itu suatu ketika itu kita tuh sekitaran pukul berapa kita nggak tahu, itu udah malam sih ya, udah malam banget. Kita tuh makan mangga gitu. Jadi rumah kita itu makan mangga ada yang lain. Yuk. Jadi gini ya, rumah kita itu kan kayak gini. Ini rumah, terus kalau kita mau menuju keluar pintu gerbang itu ada lorongan gitu. Baru kita ketemu sama pintu gerbang, terus udah jalan gitu. Pintu gerbang di depan tuh udah jalan raya gitu. Nah, kebetulan saat itu deket rumah bibiku itu memang jalannya itu sepi banget gitu. Di depan rumah tuh emang nggak ada rumah gitu ya, udah kayak kandang ayam gitu, jadi emang nggak ada apa gitu ya. Emang udah suasananya agak creepy gitu ya, agak tegang gitu juga sih ya gitu. Jadi untuk keluar aja kayaknya takut gitu. Akhirnya pukul berapa gitu aku nggak tahu, kita nggak lihat jam karena aku masih SMP ya, nggak terlalu begitu mikir gitu. Kita makan mangga, terus kita kupas mangga, set kakakku kupas mangga nih, yuk kita makan mangga yuk, ayo gitu. Udah pas, ayo kita makan. Setelah itu kakakku bilang sama aku, Ti, aku kan Ti, buang nah kulit mangganya di tong sampah gitu dia bilang. Terus kebetulan tong sampahnya itu dekat sama pintu gerbangku kan, pintu gerbang bibiku kan yang dekat jalan. Jadi kan kayak masih setengah-setengah. Aku bilang, takut udah malam nggak berani keluar gitu. Nggak apa-apa, orang ini juga belum malam-malam banget gitu. Dibohongin lah istilahnya aku sama kakakku ini gitu. Masa sih, iya belum malam banget nih, buang aja nggak apa-apa, tak lihat dari sini gitu. Dia ngakunya ngeliatin dari ruang tamu gitu. Setelah itu aku keluar bawa kulit mangga. Terus pikirku maunya buang di depan ruang tamu aja, dapet, maunya buang di sana aja deh, karena takut lihat udah ke depan lihat pintu gerbang sama tong sampah udah, aduh takut banget karena udah gelap banget dan nggak berani. Itu hati dan pikiran tuh emang nggak nyatu, kayak hati tuh bilang jangan gitu, tapi pikiran tuh suruh ya udah buang aja gitu. Jadi kan kayak bertentangan gitu loh. Akhirnya aku pingin buangnya yang di depan pot aja gitu, kan lebih deket gitu. Tapi aku pikir, nanti kalau aku buang di pot dimarahin sama pamanku, buang
kulit mangga di potnya dia, di pot bunganya dia gitu kan. Ya mikir lagi kan jadinya. Akhirnya aku beraniin diri untuk buang sampah ke depan deket tong sampah yang dekat pintu gerbang itu. Ya dengan hati yang jangan, tapi aku jalan aja buang sampah dengan bawa tong sampah kulit mangga ini gitu. Ada aku jalan, terus jalan, nyampe lah ini di tong sampah kan. Tong sampahnya tuh jaraknya itu ada 1 meteran gitu dari pintu gerbang yang udah depan tuh udah jalan udah sepi, nggak ada lampu apa gitu. Jalan utama ya? Iya, jalan utama gitu, jadi kayak udah sepi gitu lah jalannya. Akhirnya aku udah mikir jangan oleh ke pintu gerbang, gitu. Aku buang aja gitu. Kita buang, entah kenapa perasaan tuh aku kayak ada yang bilang noleh gitu. Jadinya aku noleh ke pintu gerbang, dan ya apa yang aku lihat itu Praktekin gaya dong. itu tuh sampai sekarang jujur aku masih inget gimana bentuknya dan semuanya itu. Ya di pintu gerbang itu aku noleh persekian detik gitulah istilahnya aku noleh, tiba-tiba ada orang besar banget, itu melebihi dari kalau di Bali itu kan punya gelungan tempat depan rumah tuh ya, lebih gelung kori gitu lah ya kalau di Bali, lebih tinggi daripada itu. Sekarang rambutnya panjang, badannya itu hitam, dan kukunya itu panjang sampai sini. Terus dan nggak begitu jelas ya, tapi rambutnya panjang dan bertaring. Terus dia tuh kayak kayak apa namanya, kejutin aku gitu loh, seret kayak gitu. Jadinya aku noleh, tapi aku nggak ada rasa takut, cuman aku kaget kayak gitu. Akhirnya hitungan 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5 aku sadar, langsung aku lari udah sekencang mungkin langsung ke kamar tamu. Sampai di kamar tamu kakakku, adikku semua nanya kenapa gitu, karena aku udah langsung nggak bisa ngomong. Bayangkan itu berapa jaraknya sama aku gitu kan. Sekarang aku lihat secara nyata dan sampai sekarang aku masih ingat. Dan udah itu aku nggak bisa ngomong apa, sampai aku langsung ngambil selimut, aku langsung tidur dengan suasana yang gigil takut dan udah nggak bisa ngomong apa gitu. Akhirnya keesokan paginya aku baru berani cerita itu aku kenapa kemarin gitu. Jadi ya itu agak, ya menurut aku itu tuh creepy sih ya, kalau ya mungkin dari sekedar cerita ya kita nggak tahu serem apa enggak kalau orang dengar, tapi saat aku ngalamin itu ya itu serem banget sih, beneran serem banget karena aku lihat secara nyata gitu. Ya itu sih cerita aku juga, salah satunya. Mungkin ada teman-teman mungkin yang ada yang mau cerita punya pengalaman gitu kan, ya kan, mungkin dari Ari gitu ada cerita. Oke, sekarang mau cerita sedikit pengalaman creepy, tapi rada lucu sih, karena dulu sih waktu sekolah, sekarang sih udah kuliah kalau kalian nanya. Waktu sekolah dulu aku nggak nyebutin itu mau SD, SMP, SMA karena mungkin sebagian besar kalian mungkin bakalan tahu karena informasi pribadiku amat sangat diketahui oleh netizen. Oke, langsung aja. Jadi dulu tuh aku salah satu orang paling sok penting gitu, jadi aku ikut organisasi, sering ikut organisasi. Gue loh. Gak apa-apa biar nggak takut ya, jadi ketawa aja. Jadi aku dulu sering ikut organisasi. Aku ikut organisasi itu, jadi setiap organisasi itu setiap sampai 1 bulan sekali atau seminggu sekali itu bakalan ngadain rapat, dan terutama rapat pengurus inti. Jadi posisinya itu ini tuh ruang OSIS, dan ruang OSISnya itu berbatasan langsung sama ruang seni budaya. Jadi itu tuh cuma dihalangin sama kaca bening itu aja, dan kacanya itu ditutupin sama papan struktur, dan kita masih tembus pandang lihat ke si ruang seni budayanya itu. Jadi dulu tuh aku sekolah siang karena masih kelas
aku nggak nyebutin kelasnya, itu masih aku sekolah siang. Jadi aku ngerapat sama teman-temanku, jadi posisi aku duduk tuh langsung berhadapan langsung sama jendelanya itu. Memang pertamanya sih ngobrol biasa sih sama teman-teman pengurus inti yang lain kan, karena emang udah selesai rapat, jadi kita ngobrol-ngobrol program sok penting, maksudnya ngobrol ya kedepannya gimana gitu, atau ngobrol-ngobrol yang lain gitu. Jadi pandangan aku tuh fokusnya tuh entah kenapa kalau aku fokusin sama sesuatu tuh pasti bakal lihat gitu. Jadi aku lihat satu kan, itu karena emang ruangan seni budaya tuh emang kayak terkenal agak angker gitu, jadi aku lihat kayak nenek-nenek gitu. Dia lihat tuh di kacanya itu, jadi ini kaca kan, aduh tuh ini kaca, terus dia liatnya kayak gini, set dia lihat langsung tatap-tatapan sama Ari, dinginin rambutnya dia, terus lewat gitu, seret gitu. Rambutnya itu jelek rambutnya jelek tuh, warnanya kayak uban-uban tapi agak coklat-coklat, kayak nggak keurus gitu, rambutnya nggak keurus, mukanya jelek. Terus dia giniin di jendela, tuk 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 gitu, yang pakai kukunya tuh panjang banget dan jelek banget, tuk 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 digini, seret gitu. Aku sih nggak bilang kak sama teman-teman tuh, aku lihat soalnya takutnya mereka panik terus lari kan. Cuma aku langsung kayak gini gitu kan. Emang sih kalau kita lihat langsung tuh nggak terlalu takut emang, tapi kalau dengar tuh lebih takut sebenarnya gitu. Jadi waktu Ari lihat tuh cuma Ari tertegun kayak gini, tapi temennya Ari langsung bilang, Ri kenapa Ri? Padahal Ari nggak ada ngomong apa, tapi mereka udah lari duluan. Itu sih pengalaman paling sebenarnya lucu sih kalau dibayangin, karena mereka yang panik padahal Ari yang lihat, dan Ari ditinggal di ruang OSIS sendirian, dan itu yang paling Ari ingat sih sebenarnya. Itu sih sebenarnya ada sih beberapa, cuma karena lebih creepy-an ya, maksudnya kayak lebih tempatnya tuh mungkin kalian kenal, jadi biar nggak jadi bikin nama buruk tempatnya itu, jadi ya kita ceritanya belakangan aja gitu. Terus itu aja. Oke. Ya itu tadi cerita dari Ari ya, pengalaman mistisnya dia. Entah gak tahu mungkin kalau kalian denger itu kalian biasa aja mungkin, atau ada yang takut sedikit serem atau gimana. Tapi itu pengalaman mistis kita ya, kalau kita yang ngalamin ya itu serem saat itu gitu. Jadi kalau kalian di posisi kita mungkin ya pasti juga takut karena kita yang ngalamin kan gitu. Ya, next mungkin ada yang mau cerita. Lanjut ya. Jadi ada sih satu, masih keinget sampai sekarang, dan sampai sekarang tuh faktanya bahwa Ari nggak berani tidur sendirian sampai sekarang. Dan kalau maupun itu pun kalau tidur sendirian tuh semua pintu tuh harus terkunci rapat, dan Ari bakalan begadang sampai jam 2 atau 3 tuh baru tidur kalau buat sendirian. Jadi karena dulu sekitar tahun 2016 bulan Maret ya, 2016 bulan Maret itu Ari sakit panas, tiba-tiba panas tinggi kan. Terus Ari ditinggal sama Haji ke orang nikah, ditinggal sama Haji ke orang nikah, dan Ari orang tua ke orang nikah, jadi Ari sendirian di rumah. Dan itu kakak-kakaknya Ari juga masih sekolah kan, masih diem di Denpasar juga. Dan Ari benar-benar itu pulang sekolah langsung tidur tuh dari jam 2 sampai jam 6 sore, karena emang gak kuat dan badan benar-benar lemes kan. Ini sih kejadiannya di dekat-dekat sini sih, udah gitu kan. Tiba-tiba pernah sih kalian ngerasain yang tiba-tiba panas dingin terus nggak bisa ngapa-ngapain, takut gitu, tapi kita ngantuk dan nggak bisa tidur kayak gitu. Jadi sekitar jam 4:30 apa jam 5:30 itu ada yang manggil, Ari bangun gitu. Tapi karena Ari mikir kan Haji nggak, maksudnya kan bapak nggak ada gitu, maksudnya
lagi keluar, terus Ari lihat ke jendela pas kan memang kordennya agak kebuka sedikit kan gitu. Ari buka jendela terus ada lihat orang itu dong kayak gini, tuh matanya merah hitam gitu, tuk 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 digituin gitu. Serem. Langsung dia bilang, Ri, diliatin mungkin karena Dibangunin mungkin kali ya. iya mungkin karena udah jam 6 juga kan. Aku Super lanjut dibangunin